Selanjutnya, implikasi pada mandat kebijakan bank sentral. Penyesuaian mandat dan konsekuensinya pada tata kelola kebijakan. Pergeseran atau penekanan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas memiliki konsekuensi pada tata kelola kebijakan. Berbeda dengan tata kelola kebijakan moneter yang sudah dipahami secara umum, sebagaimana yang diterapkan dalam ITF, format tata kelola kebijakan stabilitas sistem keuangan belum sepenuhnya dipahami. Dengan demikian, untuk mendesain mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan secara bersamaan tidaklah mudah. Terdapat beberapa alasan yang mendasari komplikasi pada tata kelola kebijakan bank sentral. Yang pertama, belum ada pemahaman terhadap tujuan stabilitas keuangan yang tegas dan kuantitatif sebagaimana yang dipahami pada tujuan stabilitas harga. Yang kedua, tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga pada umumnya bersifat multidimensi. Cakupan tanggung jawab mulai dari pengawasan prudensial, penetapan kebijakan untuk mencegah risiko sistemik, sampai dukungan likuiditas pasar keuangan maupun individu lembaga keuangan. Dan terakhir, keputusan terkait dengan stabilitas sistem keuangan cenderung sensitif secara politis dibandingkan dengan stabilitas moneter. Argumen pro dan kontra terhadap perlunya bank sentral untuk melaksanakan kebijakan mikroprudensial masih terus berkembang hingga saat ini. Secara substantif dapat ditarik pemahaman bahwa hal yang paling utama bagi efektivitas bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan adalah kesinambungan arus pertukaran dan kualitas informasi antara pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Mengingat fungsi di antara keduanya bersifat komplemen, terkait dengan hal ini, informasi yang visible sangat bergantung pada bentuk kelembagaan, kebiasaan serta faktor manusianya. Dengan demikian, apabila bank sentral tidak diberi mandat untuk melaksanakan kebijakan mikroprudensial, maka koordinasi yang erat antara bank sentral dengan otoritas yang berwenang di sektor pengawasan mikroprudensial sangatlah mutlak. Sangat diperlukannya koordinasi sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keselarasan di antara pencapaian tujuan kebijakan moneter, makroprudensial dan mikroprudensial mempunyai peranan yang sangat vital baik dalam mendukung kebijakan moneter dan menjaga kestabilan makroekonomi maupun kebijakan mikroprudensial. Untuk di Indonesia, pandangan seperti ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan pada mandat institusional Bank Indonesia. Paradigma bahwa kebijakan moneter perlu didukung oleh kebijakan makroprudensial membawa konsekuensi bahwa tidak dapat dipisahkan kedua kebijakan ini agar dapat berjalan dengan efektif. Agar sistem berjalan dengan baik, maka diperlukannya tukar-menukar informasi antara Bank Sentral dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, beberapa pandangan menyarankan bahwa sebaiknya stabilitas harga menjadi tujuan utama kebijakan moneter. Di sisi lain, substansi stabilitas sistem keuangan, khususnya yang terkait dengan kebijakan makroprudensial, perlu dikembangkan secara cermat serta menghindari pencapaian tujuan kebijakan yang terlalu ambisius, seperti melalui pengaturan yang berlebihan pada perkembangan harga aset dan pertumbuhan kredit.